Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus. Selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa sampai di pelosok tanah air. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, Kamboja, Singapura, dan Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari pemberian Tuhan, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pada saat malam ini terambil di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus, kerinduan Yesaya untuk hidup di dalam kasih karunia terlihat dari pernyataannya mengenai kekuatan Allah bagi mereka yang mengakui kelemahan mereka. Sekarang kita melihat isi hati Yesaya untuk kasih karunia Allah ketika ia mendorong orang-orang untuk menantikan Tuhan. Salah satu nasihat Yesaya untuk menantikan Tuhan dinyatakan bersamaan dengan pernyataan mengenai janji Allah yang akan memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah. Dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29 dan 31, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Karya kasih karunia Allah di dalam hidup orang percaya diberikan bagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara, nasihat Yesaya lainnya mengenai menantikan Tuhan dinyatakan ketika Israel sedang memberontak melawan Tuhan. Dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku dan ketika ia memperingatkan aku, supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Tuhan mendorong Yesaya untuk berdiri melawan pemberontakan bangsa Israel, walaupun mereka mengancam dia. Dikatakan, jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan, dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap dialah harus kamu gentar. Saudaraku, kesaksian Yesaya menunjukkan keteguhan hatinya untuk Tuhan. Dikatakan, dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Tuhan tidak menampakkan dirinya kepada orang Israel. Sebaliknya, Yesaya menantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Pernyataan Yesaya yang paling menguatkan untuk menantikan Tuhan berkaitan erat dengan rencana Tuhan untuk mendirikan kerajaannya yang kekal. Dikatakan pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, saudara. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Mereka yang menaruh pengharapan mereka di dalam Tuhan selama menempuh hidup mereka di dunia ini akan mengalami sukacita yang kekal ketika Allah menggenapi kesempurnaan keselamatan bagi umatnya untuk selama-lamanya.
Saudara kasih Tuhan Yesus, menantikan Tuhan berarti mempercayai dan berharap kepada Tuhan. Bila dunia memakai cara tipu, curi, dan rampas, maka cara Tuhan justru sebaliknya, yaitu mengasihi, memberi, dan mengampuni. Berharap kepada Tuhan artinya meninggalkan segala kuasa kegelapan dan berdoa mengundang Tuhan Yesus yang hadir dan memimpin hidup kita. Kelegaan, damai sejahtera, dan hidup di dalam Tuhan adalah pakaian baru, pertobatan bagi orang yang letih lesu, lelah, dan berbeban berat. Saudara, Tuhan tidak berjanji bahwa hidup ini akan selalu lancar dan tidak ada masalah. Seringkali lewat masalah dan kesulitan, kita bertumbuh jadi lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih dapat menjadi berkat bagi sesama. Apakah saudara ingin mendapatkan kekuatannya hari ini? Nantikanlah Tuhan, saudara. Carilah wajahnya dan hiduplah dalam prinsip kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini dalam hidup kita, entah itu kesulitan dan goncangan-goncangan, mari kita memiliki sikap terus menantikan Tuhan. Sebab dengan menantikan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan dalam segala perkara. Kami tetap menantikan Tuhan, sebab itulah sumber kekuatan kami. Bawa kami untuk selalu memandang Tuhan di setiap musim hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, menerangkan firman-Mu dalam setiap hati kami saat ini. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini, dimanapun berada, di dalam negeri, di luar negeri, di perantauan. Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah setiap saudara kami saat ini sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang pulihkan, Tuhan sembuhkan. Tuhan berkati saudara kami yang semua dalam rumah tangga, keluarga, dalam pekerjaan mereka, bisnis mereka, pendidikan mereka. Tuhan yang memberkati. Dan mohon penyertaan Tuhan dan penjagaan Tuhan malam hari ini. Pimpin kami, tuntun kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa berjalan dalam segala terang firman-Mu. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kutuk dosa, dilepaskan, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita, berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota, desa, negeri kami Indonesia. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya saudara semua diberkati. Tetaplah bersukacita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.